Biasanya yang paling klasik orang umumnya datang karena kondisi sakit tumit. Tapi ada juga yang kondisinya terjadi pada orang muda aktif, olahragawan, sports person atau atletik yang terjadi sakit tumitnya karena cedera berolahraga. Jadi kalau dalam 1 kali 24 jam trennya tidak membaik, malah justru memburuk. Memburuk tuh dalam arti sudah dilakukan price, makin tambah sakit atau makin tambah bengkak, muncul kebiruan yang tiba-tiba meluas dari area pergelangan kaki yang cedera tersebut, sebaiknya segera ke dokter ya. Jangan dicoba-coba diurut karena kalau kondisi-kondisi seperti itu takutnya ada kondisi lain seperti retak atau bahkan patah. Nah, kalau diurut takutnya menjadi lebih berat. Halo pemirsa, senang sekali saya Nabila Karisti kembali menjumpai Anda dalam Bisa Bincang Sehat. Seperti biasa pemirsa, kita akan membahas mengenai kesehatan ya. Dan khusus di episode ini kita akan membahas mengenai cedera kaki. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui dulu tayangan berikut ini, yaitu seputar pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki memiliki fungsi penting bagi tubuh manusia. Antara lain fungsi pergerakan kaki untuk beraktivitas, menopang berat badan, dan menjaga koordinasi serta keseimbangan tubuh saat bergerak. Tulang pergerakan kaki terdiri dari beberapa tulang, ligamen, dan tendon. Adapun tulang utama pada pergelangan kaki adalah tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, dan tulang talus. Oke dokter, tadi kita sudah melihat sekilas ya dok ya, apa itu pergelangan kaki, dan saya rasa ini nampaknya pergelangan kaki ini menjadi satu anggota tubuh yang istimewa begitu ya dok ya. Karena mungkin rentan juga seseorang mengalami yang namanya cedera pada pergelangan kaki begitu ya dok ya, salah satunya. Nah kalau dari sisi medis sebetulnya apa yang membuat pergelangan kaki itu menjadi istimewa dok? Oke, thank you Nabila. Jadi kalau dari bidang saya sendiri, pergelangan kaki itu memang punya subspesialisasinya sendiri. Jadi bidang saya kan ortopedi dan traumatologi, itu membahas mengenai muskuloskeletal, jadi otot, tulang, dan sendi-sendinya. Nah, di dalam ortopedi sendiri ada bidang subspesialisasinya yaitu kaki dan pergelangan kaki atau bahasa Inggrisnya foot and ankle. Nah, kalau dari sisi lokasinya tentu sangat istimewa karena paling bawah, jadi sepanjang kita hidup dia akan menanggung beban yang sangat berat karena harus membuat kita berjalan. Betul, menopang tubuh kita, tubuh gitu yang ya? paling bawah, jadi dia diinjek-injek nih. Itu paling pertama. Terus yang kedua, kalau dari strukturnya sendiri sangat detail. Jadi tulang kaki dan pergelangan kaki kalau dikombinasi menjadi satu, itu ada 28 tulang. Dan masing-masing punya namanya sendiri, punya jaringan pengikat, dan punya strukturnya sendiri untuk mengikat satu sama lain. Sehingga kalau satu cedera, itu akan punya domino efek. Artinya semuanya akan ikut berturut serta. Dan disitulah peran kita sebagai dokter ortopedi untuk mengetahui, melakukan investigasi di mana salahnya, sehingga kalau dari sisi kami ya pasien dapat sembuh dengan baik dan beraktivitas kembali dengan sehat. Masalah yang biasa terjadi pada kaki dan pergelangan kaki ini apa aja dok? Oke, kalau masalahnya sendiri tentunya cukup banyak ya, tapi kalau di Indonesia sendiri tentunya saya punya top 5 lah ya. Yang pertama itu cedera tendon atau biasanya tendon putus kita bilang. Yang kedua ligamen putus. Jadi tendon dan ligamen itu dua-duanya beda. Mungkin nanti kita bisa bahas kemudian. Lalu kelainan bentuk kaki. Kelainan bentuk kaki itu yang paling populer namanya bunion di perempuan terutama. Lalu yang keempat itu ada nyeri tumit. Nyeri tumit atau mungkin banyak diketahui namanya plantar fasciitis, itu juga suatu kondisi yang paling populer. Nah, kemudian yang kelima itu bisa berupa kelainan bentuk kaki yang terjadi dari kecil, lalu berlanjut sampai dewasa, atau terjadinya keluarnya pas dewasa bisa juga, itu flat feet. Nah, itu top 5 kondisi yang sering saya alami di luar kondisi-kondisi foot and ankle lain yang memang tentunya banyak sekali ya. Menarik nih, kayaknya plantar fasciitis nih seperti apa sih dok? Nah, plantar fasciitis ini termasuk sesuatu yang sangat populer ya, karena 1 dari 10 orang di atas 40 tahun nantinya akan bisa mengalami nyeri tumit. Mulai dari nyeri tumit yang sederhana yang bisa sembuh sendiri dengan tindakan manual stretching, atau yang harus sampai obat-obatan dan fisioterapi, atau yang kondisi sangat berat harus melalui prosedur bedah. Nah, plantar fasciitis itu adalah suatu kondisi sakit tumit. Jadi kondisinya sangat klasik,
biasanya orang datang ke praktek saya itu mengeluhnya, dok saya tuh sakit banget tumitnya kalau pagi-pagi bangun, baru bangun menapak pertama kali dari tempat tidur, itu wah kaki saya sakit banget. Nanti kalau udah dibuat jalan 2 atau 3 langkah atau udah 100 meter, badannya udah anget, sakitnya hilang tuh. Atau kalau misalkan lagi duduk lama habis kerja atau duduk lama di mobil, baru mau bangun tumitnya napak lantai, itu sakit banget dok. Nah itu kondisi klasik plantar fasciitis biasanya seperti itu. Ada gejala-gejala yang mungkin sulit dikenali, tapi ternyata ketika seseorang tersebut berobat ke rumah sakit, ternyata diberitakan bahwa ternyata mengalami namanya plantar fasciitis. Ini ada nggak sih dok? Oke. Jadi nyeri tumit atau kalau memang sudah pernah didiagnosis dengan kondisi plantar fasciitis, itu biasanya kondisinya klasik. Orangnya harus mengalami sakit tumit dulu. Sakit tumitnya itu sangat klasik, yaitu biasanya bangun tidur pertama kali atau habis periode imobilisasi lama. Imobilisasi lama tuh bisa habis duduk lama, ngantor di depan laptop, atau habis duduk di mobil lama. Nah biasanya harus mengalami kondisi itu dulu. Biasanya yang paling klasik orang umumnya datang karena kondisi sakit tumit. Tapi ada juga yang kondisinya terjadi pada orang muda aktif, olahragawan, sports person atau atletik yang terjadi sakit tumitnya karena cedera berolahraga. Nah biasanya yang kondisinya yang biasanya kita perlu monitoring atau follow up yang sangat ketat. Karena kenapa? Karena biasanya kalau olahragawan, kadang-kadang karena terpacu dengan endorfin atau adrenalin pada saat berolahraga, nyeri tumitnya sering diacuhkan. Jadi mereka memang punya gejala sakit, tapi dihajar terus dengan olahraga, akhirnya datang ke dokter ketika kondisinya memang sudah cukup telat. Nah itu yang sebenarnya kita ingin cegah. Kita pengen semua orang sehat, kalau suka olahraga terus, tapi kalau ada cedera istirahat dulu, tahu kapan harus ngegas, tahu kapan harus stop. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Jadi sebetulnya gejala-gejalanya memang sudah ada sebetulnya ya dok ya. Hanya saja mungkin individu tersebut belum merasakannya atau mungkin tidak merasakan itu, tidak merasa rasa lah ibaratnya, sehingga masih terus melanjutkannya dengan aktivitas gitu ya dok ya. Selain mungkin usia di atas 40 tahun dok, adakah mungkin usia muda yang bisa terkena plantar fasciitis tadi? Bisa, betul. Jadi kalau yang klasik itu memang 1 dari 10 orang di atas 40 tahun ya. Tapi kalau yang umum saya temukan sekarang ini kan sebenarnya tingkat kesadaran atau awareness orang tentang hidup sehat, menjaga kebugaran itu sudah sangat baik ya. Dari sejak muda, dari sejak remaja itu anak-anak sudah dipromot untuk hidup sehat dengan berolahraga. Nah, ada olahraga-olahraga tertentu yang cukup ekstrim. Artinya karena sekarang kesadaran berolahraga tinggi, artinya partisipasi olahraga ekstrim juga tentunya banyak ya. Nah, partisipasi olahraga ekstrim ini sebenarnya yang akan meningkatkan orang berisiko cedera olahraga, salah satunya cedera di tumit. Jadi range-nya bisa mulai dari usia 18 sampai 45 tahun karena dianggap ya usia produktif dan aktif orang berolahraga kira-kira di usia range 18 sampai 45 tahun tersebut. Jadi bisa usia muda pun baru usianya misalkan 17 tahun, saya pernah menemukan 15 tahun cedera olahraga tumitnya memang mengalami plantar fasciitis, itu mungkin walaupun umumnya kira-kira di range-nya 20 sampai 40 tahun. Berbicara soal cedera tadi dok, cedera dari kaki atau pergelangan kaki, terkadang orang menyebutnya sebagai keseleo atau terkilir. Sebenarnya beda nggak sih dok, cedera pergelangan kaki sama keseleo atau terkilir itu? Oke, mungkin kalau cedera pergelangan kaki sendiri itu payung besarnya ya, judul besarnya payung besar. Nah, cedera pergelangan kaki itu ada macam-macam. Salah satunya plantar fasciitis itu bisa digolongkan sebagai cedera atau keseleo. Keseleo atau terkilir itu bahasa umum yang kita gunakan di Indonesia. Kalau bahasa medisnya mungkin kita bisa mendengar ankle sprain. Nah, ankle sprain itu adalah sebuah cedera ankle juga. Nah, kalau keseleo itu adalah kondisi di mana kakinya terkilir, jadi muter. Jadi keseleo tuh definisinya terkilir tuh adalah mekanisme apa yang terjadi di kakinya. Kakinya terkilir bisa paling umum terkilirnya masuk ke dalam, bisa orang jatuh dari tangga atau cedera olahraga misalkan basket lagi mau shoot terus landingnya misalkan di kaki lawan, landingnya di kaki teman terkilir. Nah itu kondisinya. Nah setelah terkilir biasanya mengalami sakitnya disebut dengan ankle sprain. Oke. Untuk penyebab-penyebabnya dok, secara umum apa saja yang biasanya mengenai masalah pada kaki atau pergelangan kaki ya dok ya? Penyebabnya kalau cedera pada pergelangan kaki pada umumnya olahraga. Cedera olahraga. Nah kalau cedera olahraga itu biasanya bisa one time, artinya apes lah ya, apes kita misalkan lagi tabrakan terus kakinya mengalami cedera atau yang injury lah gitu ya. Atau yang kedua repetisi atau kita istilahnya
repetitive injury. Repetitive injury artinya tidak ada satu event yang menyebabkan orang itu cedera, bukan kayak tabrakan langsung, tapi karena dia sudah terakumulasi sejak lama. Misalkan orang ini sudah menjalani olahraga selama 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun ini cukup ekstrim. Dalam 7 hari dia bisa 7 hari seminggu lah, 2 jam sehari berolahraga dengan ekstrim. Nah, berarti badannya harus beradaptasi dengan kondisi yang ekstrim tersebut sehingga akhirnya terakumulasi menjadi sebuah cedera yang repetisi. Nah, itu 2 kondisi tersebut. Jadi cedera direct atau cedera repetisi karena sesuatu yang terakumulasi dari jangka panjang. Ada juga nggak dok, misalnya disebabkan dari kondisi penyakit tertentu, misalnya pasca stroke, misalnya karena mungkin ada dari sendi-sendinya atau mungkin dari otot-ototnya yang sempat robek gitu ya, terputus sehingga menyebabkan keseimbangannya hilang dan akhirnya sering keseleo atau mungkin sering jatuh dan menyebabkan cedera juga kan gitu ya dok ya, seperti apa tuh dok? Iya betul banget tuh. Jadi ada orang-orang yang punya kondisi tertentu, kondisi medis tertentu yang membuat dia lebih berisiko mengalami cedera kaki. Salah satunya misalkan punya gangguan persarafan. Nah, gangguan persarafan yang umum atau cukup populer misalkan pernah mengalami stroke sehingga kakinya menjadi lebih lemah. Dan kalau tidak diatasi dengan baik, tidak diberikan alat bantu yang baik ketika berjalan bisa mempunyai risiko lebih tinggi mengalami cedera ankle, itu bisa. Yang kedua, punya kondisi bentuk kaki tertentu. Misalkan bentuk kakinya punya kaki O, atau kakinya punya kaki flat feet yang parah. Nah, kondisi-kondisi tertentu kalau misalkan tidak di treatment dengan baik atau tidak ada awareness-nya dari awal bisa jadi meningkatkan risiko terjadinya cedera ankle di kemudian hari. Oke dokter, berarti memang kehidupan kita ini kan erat kali dengan pergerakan begitu. Betul. Ya dok ya, dalam arti memang berarti pergelangan kaki ini menjadi satu anggota tubuh yang paling aktif ya dok ya? Bisa dibilang seperti itu, tapi memang tidak lepas dari sendi-sendi yang lainnya. Jadi artinya saya percaya banget hidup kita pergerakan, life is movement, jadi kalau kita bergerak kita akan lebih sehat. Nah, sendi pergelangan kaki sendiri memang satu bagian dari tungkai bawah, artinya dia tidak terlepas dari tulang belakang, dia tidak terlepas fungsinya dari sendi panggul, sendi lutut, dan akhirnya berakhir dengan sendi pergelangan kaki. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat suatu kondisi penyakit atau kondisi medis tertentu hanya dari satu lokasi saja. Oh, ankle-nya ada masalah, berarti sakitnya hanya di ankle. Kebanyakan kasus memang seperti itu, tapi kita juga harus melihat gambar besarnya. Kadang-kadang sakitnya di ankle, tapi asal muasalnya atau akar masalahnya sebenarnya dari tungkai bawah itu. Jadi dia punya masalah di panggul bisa, dia punya masalah di lututnya bisa, atau bahkan dia punya masalah di postur atau cara berjalan. Posturnya salah menyebabkan dia ternyata punya masalah di pergelangan kaki. Itu bisa terjadi. Jadi memang kebetulan karena saya membahas di bidang subspesialisasi di foot and ankle, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu kondisi tidak terlokalisasi saja ada di bagian bawah. Itu kita harus melihat secara besar bahwa manusia itu adalah satu komponen yang berkesinambungan satu sama lain, mulai dari kepala, punya aksisnya di tulang belakang, dan dia punya anggota gerak bawah yang semuanya saling berkesinambungan satu sama lain. Betul. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita perlu rehat dulu sejenak. Oke. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia. Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang sehat bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih dok? Jadi kira kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. Jadilah yang lebih dulu dalam menerima informasi yang tengah menjadi perbincangan di jagat publik. Sebelumnya Mary Jane sudah mengajukan gerasi namun ditolak. Kami sajikan dengan narasi dan infografis yang mudah dicerna oleh halayak. Desain mengotak dengan streamline-nya membuatnya tampak gahar sekaligus elegan. Saksikan hanya di Perantara, tayang setiap hari Minggu di portal antaranews.com
dan setiap hari Senin di kanal YouTube Antara TV Indonesia. Pastikan tidak ketinggalan setiap episodenya. A program that brings the world to your screen through insightful dialogues, exploring various issues with international figures. How do you view this? It gives more visibility to Indonesia in France, revealing various facts regarding bilateral, regional, and multilateral cooperation in numerous sectors. Welcome back, Mr. Ambassador, to our second segment. I'm Grazia Simanjuntak, the producer and host. And I'm your host, Arya Sidiara. Join us on International Corner. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Sehat, masih bersama dengan Dr. Astuti, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan Foot and Ankle Gatam Institute, Eka Hospital BSD. Dokter, kita lanjutkan kembali, dokter. Tadi dokter sempat menyinggung mengenai bentuk kaki, mungkin boleh disebutkan ada berapa jenis sebetulnya bentuk kaki kita, dok? Oke, jadi kalau bentuk kaki manusia itu ada 3 macam. Jadi yang dikatakan bentuk variasi normal atau variasi flat fit, kakinya teplek, atau variasi pes kafus atau lengkung kakinya lebih tinggi dibandingkan normal. Nah, bagaimana caranya kita tahu apakah kaki kita normal, kaki kita termasuk flat fit, atau kaki kita termasuk yang high arch? Itu ada metode pengukurannya tersendiri. Biasanya kita pakai indeks. Nah, dari angka-angka tersebut nanti akan bisa ditentukan apakah kaki kita termasuk kaki yang normal, flat fit, atau high arch. High arch itu kaki lengkungnya lebih tinggi. Kalau flat fit atau low arch itu kaki lengkungnya pendek banget. Jadi kadang-kadang kita bisa bilangnya kaki bebek atau kaki rata. Iya. Kalau kaki normal ya lengkungnya secara indeks itu lengkungnya normal. Nah, kebetulan kita kalau orang Asia secara umum kita memang ada Asian flat fit. Artinya secara lengkung indeks itu memang lengkungnya lebih normal, tapi itu variasi. Nah, orang Indonesia itu juga ditemukan bahwa variasi indeksnya itu dia lebih rendah dibandingkan misalkan kalau kita bandingkan ke Caucasian gitu. Jadi jangan takut, kadang-kadang banyak pasien-pasien saya atau mama-mama datang ke saya, mom and dad, nanyain, "Dok, anak saya kakinya flat fit, ini perlu ditangani nggak, dok? Ini parah atau enggak?" Sebenarnya nggak usah khawatir dulu karena memang kita orang Asia indeksnya memang lebih rendah. Jadi itu variasi normal di ras kita seperti itu. Tapi kalau dari bentuk kaki sendiri, apakah memang hanya dipengaruhi dari faktor genetis misalnya atau faktor yang terjadi sejak lahir, atau mungkin bisa dipengaruhi dengan faktor lain, semisal menggunakan sepatu yang salah, begitu dok, yang kurang tepat, seperti apa tuh dok? Iya, betul sekali itu. Jadi problema-problema di kaki dan pergelangan kaki kebanyakan 80% itu bisa disebabkan karena pemakaian sepatu yang salah dulu gitu. Jadi yang pertama, kalau kita mempunyai kelainan kaki tentunya tidak bisa dilepaskan dari faktor genetik. Bagaimanapun kalau misalkan ada orang tua kita yang mengalami kakinya flat fit berat, bisa jadi diturunkan ke anak-anaknya. Itu faktor genetik yang pertama. Lalu yang kedua, ada faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal tadi masalah kita genes, masalah kita di keluarga, kalau faktor eksternal itu dipengaruhi dengan sepatu apa nih yang kita pakai sehari-hari. Karena seperti kita ketahui dari zaman dulu ketika sepatu itu ditemukan sampai zaman sekarang sebenarnya fungsinya sudah agak berbeda nih. Kalau kita tahu zaman dulu itu sepatu kan ditemukan untuk alat proteksi. Ya, jadi bentuknya memang ya gitu-gitu aja. Sepatunya mengikuti bentuk kaki kita seperti apa. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sepatu itu dulu dipakai sebagai alat membandingkan kasta. Jadi kalau kastanya bangsawan sama kasta rakyat sepatunya beda lagi tuh. Nah, sekarang sepatu itu banyak bukan sebagai alat fungsional dan proteksi tapi sebagai fashion juga. Nah, kalau itu sudah berkembang menjadi fashion, artinya bentuk sepatunya tidak disesuaikan dengan bentuk kaki. Betul. Justru kaki kita yang masuk ke bentuk sepatunya apa. Tidak mengindahkan kenyamanan begitu ya dokter. Betul. Nah, disitulah akar masalah dari problema kaki biasanya muncul di situ. Kalau kita seumur hidup selalu pakai sepatu yang sempit, bisa muncul nanti kelainan bentuk kaki seperti itu. Oke, berarti bentuk sepatu yang seperti apa nih dok yang kira-kira yang tepat? Apakah mungkin dari pengaruh solnya yang harus membuat nyaman atau seperti apa tuh dok? Iya, jadi kalau masalah sepatu yang nyaman seperti apa tentunya kita ada parameter-parameternya tersendiri ya. Dan bentuk kaki orang itu kan seperti kita tadi katakan, bentuk kaki lengkungnya itu ada beda. Lalu bentuk jari-jarinya, jari kaki misalnya kita anggap aja di ibu jari kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada orang yang jari keduanya lebih panjang.
Ada juga orang yang antara jari kedua sampai kelima semua rata. Pernah lihat nggak sih? Nabila yang kakinya seperti itu. Ada juga yang kakinya tuh menurun. Jadi ibu jarinya panjang sendiri, lalu dari jari kedua sampai kelima dia sloping down. Nah, berarti kan orang-orang yang seperti itu, dia kalau pakai sepatu yang narrow cocok. Tapi kalau orang-orang yang jari kakinya sama semua ukurannya, mulai dari ibu jari sampai jari kelima flat, berarti kan dia kaki lebih lebar tuh. Dia nggak akan bisa tuh muat ke sepatu-sepatu yang lancip gitu. Jadi dilihat dulu dari kita istilahnya namanya toe box ya, box untuk jari kaki. Nah, toe boxnya itu harus disesuaikan dengan bentuk jari kaki kita dulu. Itu kalau masalah dari lebar sepatu. Sama panjang ya. Kalau panjang itu paling ideal kalau kita mencari sepatu sebenarnya bukan dari size, tapi kita punya measurement pribadi kalau panjang kaki kita berapa. Kalau panjang kaki saya sendiri misalkan 23,5 cm nih. Nabila tahu nggak panjang kakinya berapa? 24. Oh, udah tahu nih, keren nih. Jadi kalau beli sepatu biasanya kita pakai sentimeter itu akan jauh lebih akurat dibandingkan pakai size, karena size tiap merek tuh pasti beda-beda ya. Terus yang kedua dari hak. Kalau hak sepatu udah ada studinya, memang itu sudah ada studinya, hak sepatu yang paling sehat itu kalau nggak lebih dari 1,5 inci. Oh begitu ya, berarti mereka yang menggunakan heels, misalnya kan perempuan rata-rata sering menggunakan heels, lebih rentan terkena keseleo juga ya? Kalau heelsnya lebih tinggi dari 1,5 inci, rata-rata kan kalau kita jual sepatu hak tuh kan ada 5 cm, 7 cm, 12 cm ya, yang kayak stiletto kan 10-12. Nah itu memang secara jangka panjang itu bisa menyebabkan otot betis jadi kaku. Itu yang pertama. Kalau otot betis kaku nanti turun ke bawah tuh, masalahnya di betis turun ke bawah orang jadi sakit tumit. Nah kalau sepatunya itu juga dipengaruhi bentuk yang sempit, nanti akan terjadi kelainan bentuk kaki. Biasanya itu dulu. Kalau misalnya balerina kan menggunakan sepatu yang flat, tetapi dia cenderung posisi atau postur kaki itu harus berbeda gitu ya dok ya? Betul. Itu mempengaruhi bentuk kaki misalnya jadi high arch gitu atau seperti apa? Sebenarnya enggak. Kalau high arch, low arch itu biasanya memang bawaan dari badan dari masing-masing orang. Tapi kalau sepatu balerina yang benar-benar profesional dipakai oleh balerina itu selain dia sebenarnya ujungnya ada metal boxnya ya. Jadi untuk buat balerina itu dia bisa posisi end point seperti itu. Balerina itu problemanya biasanya lebih ke repetisi. Jadi seperti yang kita bahas di awal tuh cedera kaki ada apa aja? Cedera kaki ada yang direct impact, ada yang repetisi. Nah kalau balerina biasanya problem-problemnya karena repetisi. Dia selalu dalam posisi end point, dalam posisi lama, atau dia posisi impact dia selalu jempolnya misalnya kena impact, atau problemanya misalkan ankle sprain atau terkilir, misalkan lagi loncat landingnya nggak bagus, dia kena ankle sprain atau keseleo berulang seperti itu. Karena area kakinya menjadi penopang tubuhnya juga begitu ya dok ya? Betul, ankle-nya berperan utama dalam postur mereka. Iya, betul sekali. Dan bicara soal ankle sendiri dok, ini kalau misalnya mereka yang obesitas, rentan cedera juga nggak dok? Karena kan obesitas berat badannya lebih besar gitu, lebih berat, kakinya untuk menopang tubuhnya juga lebih susah lagi begitu. Seperti apa tuh dok? Iya betul banget tuh. Jadi kalau obesitas itu biasanya kan orang-orang yang dengan indeks massa tubuh di atas skala normal ya. Jadi kalau kita membicarakan soal berat tubuh, biasanya kita menghitung dari skala indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh yang ideal tuh di antara 18 sampai 25. Nah kalau obesitas berarti di atas 25. Biasanya pesan-pesan saya untuk orang-orang yang obesitas dan punya kelainan kaki itu memang harus weight control, atau artinya harus either dia harus diet atau dia memang harus ngurangin berat badan, diet ekstrim atau nurunin berat badan. Karena kalau misalkan kita mengalami suatu kondisi kayak flat feet deh misalnya, flat feet itu makin kita tambah tua, dia bisa mempunyai potensi progresivitas. Nah kita kan pengennya kalau punya suatu kondisi sudah didiagnosis nih oleh dokter, punya diagnosis tertentu, maunya sembuh satu, atau kedua paling tidak progresif ya, tidak progresif menjadi lebih buruk. Nah obesitas itu adalah salah satu faktor yang dapat memperberat salah satu kondisi misalkan seperti flat feet. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali karena pemirsa kita akan menyaksikan dulu mengenai upaya untuk mencegah cedera ankle berikut ini. Cedera pada pergelangan kaki harus segera ditangani dengan tepat untuk meminimalkan kerusakan dan mempercepat pemulihan cedera. Bila pergelangan kaki mengalami cedera, pertama, dapat mengistirahatkan dulu pergelangan kaki. Berikan kompres es ke area yang bengkak. Selain itu, dapat langsung berkonsultasi ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi agar mendapat penanganan yang tepat, terutama untuk kasus cedera sedang dan berat.
Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia. Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang sehat bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih, Dok? Jadi kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. Halo pecinta sepak bola Indonesia. Tahu nggak, di 1952 ada Toni Pogasni, warga negara Yugoslavia yang harus lewati lobby politik dulu untuk latih timnas Indonesia. Nah, itu baru satu fakta. Masih banyak lagi hal seru dan fakta menarik tentang sejarah dan sosok-sosok penting sepak bola di tanah air. Saksikan hanya di Sport Antara. Menyajikan fakta yang belum pernah terungkap. Nusantara Beat adalah grup musik berbasis di Amsterdam dengan akar budaya Indonesia yang kuat. Mengulas segala hal yang berkaitan dengan musik secara mendalam dan informatif. Kedekatan Kurt Cobain dengan The Fazlins tak hanya sampai di situ. Nama depan putih Kurt diambil dari nama personil The Fazlins, Francis McKay. Ngobrol santai dan menyaksikan penampilan apik musisi favorit. Saksikan hanya di Antara TV. Baik pemirsa, Anda masih di Bincang Sehat dan tentunya masih bersama dengan saya dan juga Dr. Astuti, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan foot and ankle, Gatam Institute, Eka Hospital BSD. Dokter, kita lanjutkan kembali. Yang paling menarik begitu ya mengenai cedera atau kesleo ini. Umumnya orang-orang ini biasanya langsung pijet begitu ya, Dok ya. Ini mitos atau fakta sih, Dok? Boleh nggak sih sebenarnya pijet ini? Iya, jadi kalau yang paling populer nih kalau di bidang saya itu mitos atau fakta seputar kesleo ya. Jadi mitosnya adalah kalau kesleo itu harus diurut yang pertama. Terus kalau yang kedua, kalau kesleo di tempat olahraga itu harus didorong-dorong kakinya. Jadi kita harus jongkok-jongkok, didorong-dorong. Nah, saya ingin meluruskan nih kalau yang namanya kesleo, mau itu dia jatuh dari tangga atau cedera olahraga, yang pertama bukan diurut, tapi lakukan aja metode namanya RICE atau PRICE. Jadi itu singkatan. Singkatan untuk mempermudah kita mengingat. Jadi P-nya itu dari protection. Jadi artinya ya kalau sudah cedera, perlindungan ya, jangan dipakai lagi. Kalau lagi olahraga stop dulu. Lalu R itu rest. Jadi istirahat sama kayak tadi lah ya. Jadi kalau kita lagi olahraga atau kita jatuh dari tangga, istirahat dulu. Kita lihat, monitor dulu kondisi yang terjadi apa. Kalau kakinya memang ada luka ya kita tutup dulu. Lalu I-nya atau I-nya itu ice, dikompres dengan dingin. Ini juga mitos juga nih, karena kadang-kadang kalau orang cedera olahraga harus dikompres panas, atau kompresnya bergantian, kompres panas terus dingin, terus panas lagi. Nggak usah pusing-pusing, pokoknya ice, ingat-ingat aja. Jadi kompresnya kompres dingin. Gitu ya. Dinginnya juga sebenarnya jangan terlalu dingin. Saya akan selalu sarankan ice pack di cover dulu dengan kayak kaos tipis atau handuk yang tipis supaya kita tidak mengalami cedera termal. Karena kalau terlalu dingin sama terlalu panas di kulit itu efeknya juga sama-sama buruk. Kita bisa cedera termal, kulitnya melepuh ya. Ice. Terus yang C itu compression. Compression tuh kalau misalkan kita punya kayak bebet atau kayak elastic bandage itu boleh tuh dipakai untuk mengcompression area yang cedera supaya dia tidak tambah bengkak. Terus yang keempat kan tadi rise ya, berarti yang terakhir itu E, elevation. Jadi kakinya ditinggikan. Kenapa tuh, Dok? Supaya aliran darahnya bisa balik ke jantung dengan lebih baik. Itu jadi mengurangi bengkak juga di kaki. Jadi jangan menggantung. Intinya sebenarnya kalau cedera jangan duduk terlalu lama menggantung, tapi kaki duduk, istirahat, kakinya ditinggikan. Jadi biar selevel jantung aja supaya pembuluh darahnya dengan bantuan gravitasi bisa kembali backflow-nya ke jantung. Itu akan sangat mengurangi
bengkaknya. Karena kalau misalnya ketika kalau misalnya kita kakinya di bawah, misalnya tidak sejajar dengan jantung, itu akan menyebabkan apa, Dok? Sebenarnya karena kita kan pasti ada gravitasi. Kalau kakinya menggantung ke bawah, begitu kita misalkan mau jalan, biasanya kakinya jadi bengkak tuh kayak kaki gajah. Orang suka kaget karena kakinya kok jadi bengkak banget gitu. Atau ya jadinya rasanya tidak nyaman ya karena kakinya kan jadi kayak ada cairan yang menumpuk di daerah tersebut. Dengan kita mengangkat kaki atau elevasi itu udah sangat membantu secara mekanik untuk membantu aliran darah dengan melawan gravitasi agar dia kembali ke perputaran sirkulasi dengan lebih baik gitu. Price ini bisa dilakukan dengan durasi berapa lama? Karena mungkin bisa jadi ketika seseorang keseleo kemudian melakukan pertolongan pertama begitu ya Price dan ternyata tidak berangsur pulih nih begitu cedera atau keseleonya. Seperti apa yang perlu dilakukan? Oke, biasanya patongan saya sih sebenarnya 1 kali 24 jam Nabila. Jadi kalau dalam 1 kali 24 jam trennya tidak membaik, malah justru memburuk. Memburuk tuh dalam arti sudah dilakukan Price, makin tambah sakit atau makin tambah bengkak, muncul kebiruan yang tiba-tiba meluas dari area pergelangan kaki yang cedera tersebut, sebaiknya segera ke dokter. Ya, jangan dicoba-coba diurut karena kalau kondisi-kondisi seperti itu takutnya ada kondisi lain seperti retak atau bahkan patah. Nah, kalau diurut takutnya menjadi lebih berat. Gitu. Jadi kondisi kaki yang boleh diurut itu dalam keadaan yang seperti apa? Kalau sebenarnya sih kalau misalkan kita cuma kayak kram otot, itu nggak masalah diurut pada atau otot begitu ya, betul Dok, ya? Kayak kram di betis misalkan kan sering tuh misalnya kita lagi olahraga kurang cairan, betisnya kram, itu sebenarnya boleh gentle massage, itu nggak masalah. Tapi kalau kita udah mau ngomongin cedera jatuh dari ketinggian atau kita membicarakan direct impact, misalkan lagi main badminton terus udah gitu mau smash landingnya mendaratnya udah nggak bener, itu kan kita udah ngomongin sebenarnya cedera akut ya atau cedera pada otot muskuloskeletal. Itu lebih baik memang periksa dulu aja, nggak ada salahnya kita investigasi. Yang paling sederhana tuh sebenarnya X-ray. Kalau memang dari X-ray nggak ada apa-apa, kita bisa lanjutkan Price. Kalau pada umumnya sih memang kalau cedera olahraga seperti itu dibarengi dengan misalkan spasme otot atau kontraksi otot, boleh digabung dengan gentle massage atau yang dikatakan dengan diurut gitu ya bahasa medisnya. Dan kalaupun atlet-atlet atau di lapangan itu biasanya juga sudah ada fisioterapis atau timnya yang bisa melakukan prosedur-prosedur seperti itu. Tapi pada saat tata laksana misalnya Dok ya, ketika pasien mengunjungi rumah sakit atau berkunjung langsung untuk berkonsultasi dengan dokter ortopedi, apa yang biasanya dilakukan untuk mendiagnosa penyakit? Apakah mungkin bisa langsung ronsen atau seperti apa, Dok? Oke, ya kalau investigasi untuk kasus cedera olahraga atau cedera muskuloskeletal pada otot, pada sendi, pada tulang di bidang ortopedi, investigasinya ada bermacam-macam ya. Kita ada berupa ronsen, ada berupa USG untuk jaringan lunak, atau ada berupa teknologi yang lebih canggih, misalkan CT scan atau MRI. Nah, biasanya kita bertahap, berjenjang. Mana yang paling dibutuhkan, itu yang akan dipesan oleh dokternya. Paling umum, kalau cederanya cedera direct impact, kita akan orderkan X-ray. Itu udah paling sederhana, karena kita mau melihat struktur dulu, apakah tulangnya ada retak atau patah. Ya, kalau dalam kondisi pada cedera kaki, misalkan pasiennya masih bisa berjalan, tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang oleh dokternya, mungkin dokternya nggak perlu periksa X-ray, misalkan bisa saja diperiksanya langsung MRI atau langsung CT scan, itu mungkin. Tapi biasanya itu decision atau keputusan dari dokter yang memeriksa pada saat itu. Apa yang terjadi, Dok, jika seorang individu membiarkan dirinya untuk pada saat cedera atau keseleo begitu, dia masih tetap beraktivitas dan bahkan tidak konsultasi ke dokter, apa yang akan terjadi? Risiko tinggi apa yang akan terjadi? Oke, jadi biasanya yang kita umumnya yang dokter tidak inginkan adalah terjadinya konsekuensi jangka panjang ya. Sebenarnya bukan dokter saja, tapi orang yang mengalami juga pasti tidak menginginkan adanya konsekuensi jangka panjang dari sebuah cedera. Sebenarnya yang kita tidak inginkan. Kita ingin sesuatu kondisi itu didiagnosis dengan benar sejak awal dan diterapi dengan benar agar sembuhnya bisa tuntas. Karena kalau diagnosisnya saja tidak ada, berarti orang tersebut tidak mengalami
proses atau journey penyembuhan dengan baik sampai tuntas. Yang kita tidak mau adalah cedera berkepanjangan atau konsekuensi jangka panjang yang disebabkan oleh suatu cedera yang tidak ditangani dengan baik. Paling sering itu sebenarnya kesleo. Orang kesleo itu pernah dengar nggak sih, orang kalau udah sering kesleo pertama kali udah pasti deh akan jadi kesleo berulang kali. Atau kalau udah pernah ankle sekali pasti jadi ankle berulang kali. Sebenarnya menular gitu ya, Dok, ya, berkelanjutan. Sebenarnya itu nggak benar-benar, itu betul. Jadi kalau tidak ditreatment dengan baik, orang yang kesleo itu jadi gampang kesleo berulang kali karena sensor keseimbangan di kaki itu jadi tumpul. Jadi begitu kita cedera, sensor-sensor keseimbangan yang di kaki itu agak error tuh. Dia kayak nggak bisa mendeteksi kalau kaki kita tuh lagi nginjek, kaki kita lagi ada batu. Nah, kalau tidak dilatih dengan active training atau fisioterapi yang baik, kakinya nggak bisa sembuh pulih sempurna. Dan kalau dia hajar lagi dengan olahraga atau dia hajar lagi dengan aktivitas yang ekstrim, kakinya kesleo lagi tuh. Jadi dalam 1 tahun misalkan ada tuh orang yang bisa kesleo 3-4 kali. Nah, itu yang kita tidak inginkan karena akan terjadi konsekuensi jangka panjang yang menyebabkan kaki itu tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya di usia tertentu. Misalnya cederanya di umur 20 tahun, tidak pernah ditreat dengan baik, nanti keluar problemnya di umur 40 misalkan. Nah, itu sebenarnya kita tidak inginkan. Seperti itu. Berpotensi untuk misalnya operasi kah atau bagaimana tuh biasanya kalau cedera? Cedera ya ada yang berpotensi untuk sampai di meja operasi, tapi ada juga yang sebenarnya bisa sembuh tuntas tanpa operasi kalau ditreat dengan baik, seperti itu. Nah, pada umumnya kita ingin orang itu sembuh dengan tuntas. Kalau memang ternyata harus sembuhnya dengan jalan operasi, ya mungkin itu yang harus dilalui, tapi perlu awareness, artinya perlu juga kesadaran dari orang tersebut bahwa cedera, yang penting cedera itu harus didiagnosis dulu dengan benar, problemnya apa dan treatmentnya apa, seperti itu. Hasil diagnosa yang seperti apa yang kira-kira pasien atau individu bisa berlanjut ke meja operasi, Dok? Paling umum kalau di kasus saya itu adalah ligamen atau tendon yang putus. Nah, kalau di sebuah cedera ya, ligamen atau tendon yang putus, kalau tidak ditangani dengan baik, misalkan sudah menjalani proses fisioterapi, ternyata sendinya tidak bisa kembali sempurna, dan ternyata memang dari segi grading atau tingkat keparahan itu memang sudah indikasi dilakukan tindakan bedah, biasanya dokter akan rekomen setelah repeated visit atau setelah beberapa kali konsultasi dan sudah fisioterapi ternyata tidak menunjukkan tren perbaikan, dokter akan rekomendasi, oh ini sepertinya tidak bisa sembuh hanya dengan misalkan manual terapi saja. Ini harus ada pilihan di meja operasi supaya kakinya bisa kembali berfungsi dengan baik dan bisa kembali berolahraga atau misalkan bisa kembali beraktivitas tanpa rasa nyeri, seperti itu. Perlu selalu ronsen nggak sih, Dok? Karena mungkin selain misalnya tadi ligamen atau otot ya yang terputus gitu, yang robek, ini mungkin bisa jadi ada tulangnya yang retak atau mungkin patah tulang. Seperti apa tuh, Dok? Betul. Jadi kalau dari sisi saya, dari dokter ortopedi, biasanya kita akan melihat parameter-parameter tertentu di kaki. Kalau ada titik-titik tertentu yang memang kita curiga ada patah, kita akan langsung proceed atau lanjut, orang itu harus di ronsen. Nah, dari ronsen kita akan lihat kalau memang ada patah atau ada retak, biasanya kita akan treat. Kalau retaknya ringan bisa dengan pasang gips saja, atau kita sekarang punya banyak alat ambulasi atau alat bantu jalan yang lebih canggih. Kalau ternyata patahnya parah atau bergeser atau bahkan posisinya sampai memendek, itu biasanya kita rekomendasikan untuk operasi. Operasinya pemasangan pen. Nah, kalau ternyata gimana nih kalau nggak ada patah atau nggak ada retak? Biasanya umumnya kita treatment dulu sampai 2 atau 3 minggu. Kalau tidak ada tren perbaikan, kita akan anjurkan untuk pemeriksaan yang lebih canggih. Pemeriksaan yang lebih canggih tadi saya katakan misalkan perlu MRI. MRI itu adalah suatu scanning yang biasanya dilakukan di rumah sakit. Orangnya tidur, masuk ke dalam tabung. Nah, dari situ akan terjadi proses scanning dan bisa terlihat sampai ke dalam. Tulang rawannya terlihat, ligamennya terlihat, tendon-tendonnya terlihat, jaringan pengikat antara tulang. Tadi kan tulang ada 28 tulang tuh. Nah, setiap tulang kan ada pengikatnya. Nah, pengikatnya kalau ada yang cedera atau sampai putus, itu kan mengganggu atau terjadi disrupsi dari aliran dan fungsinya. Nah, itu kita lihat biasanya kalau gradingnya memang berat, kita biasanya ada gradingnya 1, 2, 3. Kalau 1 tuh ringan, 2 tuh moderate, 3 tuh berat. Kalau gradingnya sampai 3 berat, ada indikasi untuk operasi. Kalau grade-nya ringan, umumnya hanya lanjut untuk fisioterapi dan istirahat saja, dan kita bisa kembali lagi beraktivitas dengan baik.
yang paling bahaya dari macam-macam cedera dari kaki dan pergelangan kaki ini apa, Dok, berarti? Kalau yang paling bahaya dalam short term ya, tentunya kita nggak mau adalah patah tulang sih sebenarnya. Dan patah tulang itu sebenarnya sering banget miss. Artinya pasien itu datang cedera, habis diurut, udah 2 atau 3 minggu datang ke saya, ternyata di ronsen ada patah. Nah itu kan sebenarnya kalau bisa di-treat dari awal akan jauh lebih baik gitu, karena dia udah membuang 3 minggunya disangka nggak ada apa-apa, ternyata ada apa-apa yang harus di-treat. Jadi kita agak slow tuh recovery-nya. Baik, berarti ketika misalnya seseorang terkena cedera, yang perlu dilakukan pertama kali adalah tadi ya price ya dokter. Betul. Ya. Baru setelah itu mungkin misalnya belum sembuh dalam jangka waktu 1 kali 24 jam, baru bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut begitu. Betul. Ya, Dok ya. Investigasi dan menentukan diagnosis apa yang tepat sehingga kita bisa treat sampai tuntas. Baik, terakhir dokter, tips kesehatan untuk masyarakat kita supaya bisa terhindar dari keseleo atau cedera kaki dan pergelangan kaki, untuk menjaga kesehatan kakinya juga seperti apa nih, Dok? Oke. Mungkin kalau dari saya yang pertama tips kesehatan menjaga kaki adalah pilih sepatu dulu. Pilih sepatu itu harus yang pas untuk kaki kita. Jadi kakinya harus sepatunya harus ngikutin dulu bentuk kaki kita seperti apa. Karena dengan pemilihan sepatu atau footwear yang benar kita bisa mencegah terjadinya cedera pada pergelangan kaki. Terus yang kedua jangan takut ke dokter, karena dokter itu biasanya kita umumnya akan melakukan investigasi untuk menentukan diagnosis apa yang paling tepat sehingga kita dapat memberikan treatment yang terbaik sampai orang itu tuntas sembuhnya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya dengan topik yang seputar pergelangan kaki dan juga kaki juga ya dokter ya. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Bincang Sehat di episode hari ini. Jangan lupa untuk saksikan episode kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih dokter.